kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya, saya menyebutnya dari dulu ini para penggila bola ini, dan kepada anak-anak saya semua, saudara-saudara saya juga di sini yang sudah menyempatkan untuk ikut hadir di dalam forum sepak bola yang kita angkat menjadi sebuah forum akademis di sini untuk sama-sama kita bisa memberikan satu masukan yang baik, satu jalan keluar yang baik untuk indahnya sebuah permainan sepak bola ke depan yang di dalam forum ini disebut sebagai pemberdayaan supporter sebagai napas sepak bola Indonesia. Ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang klasik yang sudah berlangsung sekian puluh tahun, tidak pernah ada jalan keluar. Kita mencoba mengangkatnya ke dalam forum akademis untuk bisa kita jadikan sebuah referensi, menjadikan sepak bola ini sebagai sebuah panggung olahraga yang bermartabat, sportif, dan menjadi politik perdamaian bukan hanya di Indonesia, tapi juga untuk kita semua, masyarakat dan bangsa di dunia. Kenapa kita sebut supporter ini sebagai napas dari sepak bola? Bukan cuma di Indonesia sebenarnya. Karena kita tidak dapat memungkiri bahwa supporter atau penonton sepak bola sebagai yang sering disebut pemain kedua belas itu, jadi jangan kita hanya terpaku pada satu permasalahan kanjuruhan, kita menghukum semua supporter sepak bola se-Indonesia. Karena kanjuruhan itu bukanlah sebuah contoh yang baik. Para hadirin sekalian yang berbahagia, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai kampus nasionalis berkomitmen untuk mendukung olahraga sepak bola Indonesia sebagai salah satu olahraga pemersatu bangsa. Hadirin sekalian yang berbahagia, menuju kemajuan olahraga sepak bola Indonesia diperlukan kontribusi dan andil semua pemangku kebijakan. Salah satu kontribusi yang bisa diberikan oleh kaum akademis yaitu melalui penyelenggaraan forum-forum ilmiah di mana berbagai ide, gagasan, dan kritik serta masukan dapat disajikan dalam sebuah rekomendasi kebijakan yang selanjutnya akan ditindaklanjut oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya. Semoga acara ini memberikan andil untuk kemajuan dan kesuksesan olahraga sepak bola Indonesia. Kami yakin di tahun-tahun mendatang sepak bola Indonesia akan melesat dalam prestasi dan kejayaan baik di tingkat nasional, regional, hingga internasional. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Maju terus olahraga Indonesia, salam olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita bisa mengadakan FGD pada hari ini dan segala hormat kami berikan kepada Bapak Menteri Menpora yang barusan memberikan kabar kepada saya bahwa berhalangan hadir karena menuju ke Berlin. Lalu yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45 Jakarta yang juga Ketua Dewan Pembina PSTI Bapak Rudono Darsono. Yang kami hormati juga jajaran pimpinan UTA 45 Jakarta, lalu juga Bapak Rektor UNESA yang diwakili oleh Dekan Fakultas Olahraga UNESA, Cak Dwi Cahyo ya, panggilannya Cak ya, lebih akrab ya, dari rektornya dipanggil Cak Hasan, ini Cak Dwi ya. Lalu juga ada
legenda sepak bola Indonesia, Mas Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat datang. Lalu juga ada mantan Sesmen Kemenpora, Bapak Gatot Dewa Broto yang nanti akan bergabung dalam lewat Zoom. Lalu juga ada Bungkus Naini, Bungkus juga bergabung lewat Zoom. Lalu juga ada mantan Deputi Sekjen PSSI yang saat ini menjadi Direktur OAK Football Group, Mas Fani Riawan. Selamat datang. Lalu juga ada anggota Dewan Pembina PSTI, Mas Parto Bangun. Lalu juga ada Direktur Kajian Studi Komunikasi Olahraga, Bung Karno, Bung Maestra Budiasa. Lalu ada Warek 2 UTA 45 Jakarta yang juga Bendahara Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Pak Brian Matthew. Iya, saudara-saudara, ini dalam kesempatan ini kami PSTI tentunya bangga dengan bersyukur bisa bekerja sama dengan 3 universitas ya, untuk mengadakan FGD yang nantinya juga arahnya adalah ke Kongres Supporter Indonesia yang menurut rencana akan kami jalankan pada bulan Agustus mendatang. Ini untuk membentuk supporter yang lebih beradab ke depannya dan juga melakukan edukasi apa yang cocok untuk digunakan di masing-masing daerah ya, terutama daerah-daerah yang memiliki rivalitas yang begitu tinggi seperti mungkin Persib dan juga Persija, Arema dan juga Persebaya. Lalu juga ada di Jawa Tengah itu ada Persis Solo dan juga PSIM. Lalu masih banyak lagi karena secara keseluruhan ini 70% rakyat Indonesia menyukai sepak bola dan ini menjadi supporter yang memang harusnya terdidik dan juga teredukasi. 70% kita hanya di bawah Nigeria, tapi Nigeria secara negara ini adalah lebih kecil dari Indonesia tentunya. Dan ini adalah potensi supporter yang lebih baik dari supporter manapun di dunia. Dan ini harus diedukasi, dan FGD ini tentunya tidak hanya sekali diadakan, akan diadakan juga di UBK, lalu juga di UNESA, di Surabaya. Ini Cak Hasan juga sudah memberi tahu bahwa dia bersedia untuk FGD lanjutan akan diadakan di sana. Ya Cak Dwi ya. Oke, itu saja sambutan dari saya. Terima kasih dan selamat berdiskusi untuk kawan-kawan semua. Baik, tema yang saya rasa cukup berat Bapak dan Ibu semuanya. Karena di sepak bola ini ada beberapa stakeholder. Stakeholdernya dari pemain, termasuk juga dari kalangan pengurus, yaitu adalah PSSI dan lain-lainnya. Mungkin Bang Fani nanti bisa menjelaskan, mantan Deputi Sekjen. Indonesia ini adalah negara dengan pengkonsumsi sepak bola terbesar di dunia. Silakan mungkin teman-teman akademisi atau mau di ruang-ruang mana, silakan coba dikaji soal quantity, soal quality. Ini adalah konsumen sepak bola terbesar di dunia. Saya tuh agak miris ya, karena supporter Indonesia, mohon maaf ya, udah beli, ini kritik saya ya, untuk beberapa oknum, beli jersinya jersey palsu, klub lo ya, tiket mohon maaf cuma 25.000 gitu ya. Timnya kalah, kantor klubnya dibakar ya, mobil polisi dibakar. Makanya tadi saya, ini harusnya ada, nanti lain kali boleh undang polisi ya, kasihan soalnya teman-teman polisi itu ya. Karena saya masih ingat pada setelah kasus Kanjuruhan, saya punya sahabat salah satu polisi yang pernah belajar di Scotland Yard dan pernah belajar di Federasi Prancis bagaimana menghandle hooligan. Saya waktu beliau bilang, dia bilang jangan salahkan kami pihak aparat, karena kami itu dilatih menggunakan SOP. Nah, ini tadi menyitir yang Bang Parto sampaikan. Kami dilatih untuk menghandle apa yang dilatih. Lah kalau kami dilatihnya menggunakan
gas air mata, ya kami pakai itu. Jadi jangan salahkan kami. Jadi pertanyaan besarnya, ini salah siapa? Oh, panjang lagi kita bahas gitu kan. Tapi intinya kita punya sama-sama spirit, cukup. Kanjuruhan itu adalah akhir dari segalanya. Jangan ada korban-korban lagi. Cukup. Saya sendiri berkuliah di Amerika. Saya menyaksikan bagaimana suatu pertandingan sepak bola itu diatur sedemikian rapihnya dengan mengutamakan adanya keselamatan dan kenyamanan bagi setiap supporter yang menonton. Karena sebenarnya kan supporter itu kan bisa kita klasifikasikan. Ada hardcore supporter. Di sini pun ada yang biasa duduk disediakan di belakang gawang. Di sana pun sama. Kalau di saya dulu di Seattle, Emerald City supporter. Ditempatkan di belakang gawang. Didata siapa yang datang. Mereka ada kartu anggotanya, begitu masuk beli tiket, bangkunya itu selama 1 musim di situ. Namanya ada, siapa yang datang ada, kalau diwakilkan pun, ya namanya tetap dia yang bertanggung jawab. Ada juga untuk family supporter, orang-orang yang tertarik menonton sepak bola, dia bawa anaknya, dia perkenalkan, oh ini loh, hobi bapak ini, hobi ibu. Nih tim yang bapak ibu dukung nih, dia bawa anaknya semua. Ada juga casual supporter kayak kita nonton masyarakat awam. Oh iya ini saya dari, oh di sini saya dari Jakarta, saya mau nonton nih kota, perwakilan kota saya main. Itu dibagi-bagi di sana. Tentu animonya akan berbeda. Ketika bagaimana merasakan ketika sebuah klub menang. Kebahagiaan setiap klasifikasi supporter itu kan berbeda-beda. Oleh hardcore supporter bagaimana cara dia meluapkan kemenangannya. Dari yang family supporter bagaimana dia menceritakan pada anaknya, oh ini oh menang nih kita nih. Dan juga begitu juga dengan kekalahan. Bagaimana hardcore supporter meluapkan kekecewaannya. Bagaimana supporter yang casual dan dengan keluarga meluapkan kekecewaannya. Dengan semua berbeda-beda, sehingga di sini bagaimana bagian pengamanan, bagaimana manajemen stadium, bagaimana manajemen klub dengan koordinator supporternya dapat mengantisipasi setiap luapan emosi itu. Mungkin saya akan memberikan pandangan dari kacamata saya sebagai orang lapangannya, sebagai mantan pemain dan sebagai pelatih. Jadi ketika bicara supporter, satu hal yang patut diucapkan adalah luar biasa menurut kami, karena memang peran supporter ini sangat, impact-nya sangat luar biasa terhadap performa pemain juga, karena kita merasa supporter ini adalah penyemangat yang memberikan tenaga kedua belas saat kita kecapean dalam bermain, dan sekaligus menjadi controlling sebagai untuk performa kita gitu kan. Bahkan beberapa pemain, bahkan saya juga dulu saat main juga merasakan bahwa saya tidak ingin mengecewakan supporter saat bertanding, karena mereka sudah berkorban apapun itu. Dan zaman dulu saya main kan tiket pesawat masih mahal itu kan. Jadi bagaimana perjuangan supporter ini untuk keluar pulau untuk menonton timnya bertanding dengan naik kapal api dengan duit yang pas-pasan, dan ini perlu diapresiasikan gitu kan. Dan itu salah satu faktor kenapa kita tampil habis-habisan. Selain kita bermain untuk diri sendiri, untuk keluarga, tentunya untuk supporter, karena mereka bagi saya tidak masuk di akal gitu kan. Mereka berkorban apapun demi mendukung 90 menit tim yang dicintai. Respect itu membangun, kata-katanya mudah respect, tapi sangat susah sekali dilaksanakan. Kami waktu jadi wasit, untuk respect saja sederhana. Kita habis sliding katakan, Mas Kurus di sliding seseorang. Saya sliding Mas Kurus sekarang, saya respect, ngangkat pemain, Mas, sorry Mas, saya angkat. Dengan dibiarkan saya setelah sliding, rasanya bagaimana? Berbeda kan? Gak ada respect. Saya itu mengagungkan tentang respect terkait dengan semua. Tapi para pemain, saya bangga mencintai pemain. Dan supporter juga sangat bangga.
Saya juga heran ini penyamaan persepsi terkait dengan bagaimana pemain, bagaimana supporter, bagaimana official yang lain itu menyamakan persepsi tentang pemain tersebut, yaitu tentang respect dalam segala hal. Terkait terakhir ini ya, kami dengan PSTI juga dengan UNTAK dan nanti dengan UNESA, Kajian Komunikasi Olahraga dan Bung Karno ini juga akan terus melakukan berseri diskusi lanjutan FGD di masing-masing tempat yang kemudian berharap luaran dari ini adalah tidak hanya proceeding, tidak hanya jurnal, tidak hanya buku chapter, tapi juga kita berharap akan ada ruang untuk kita bisa berdialog dengan pihak-pihak berkepentingan, baik pemerintah, pemilik klub dan sebagainya, untuk memasukkan kemajuan olahraga nasional. Supporter sepak bola Indonesia itu berbeda perilakunya ketika mendukung tim nasional dengan ketika mendukung klub ya. Kalau mendukung tim nasional itu supporter kita sudahlah itu menurut saya salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan mungkin di Asia. Militansinya, fanatismenya, lalu pengelolaannya itu sudah sangat baik. Tapi ketika sampai di level klub memang ini masih jadi PR gitu ya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir saya melihat perkembangan yang sangat positif. Sudah terbangun kesadaran yang sangat positif bahwa supporter itu juga punya peran besar terhadap kemajuan klub ya. Kemajuan bukan hanya secara ini ya, bukan hanya secara prestasi, tapi juga dalam hal pengembangan klub secara keseluruhan. Karena klub itu mungkin bisa berprestasi tapi tidak berkembang sebagai institusi. Sementara klub itu sebetulnya harus berkembang tidak hanya dari sisi prestasi tapi juga dari sisi institusi. Sekali lagi saya menganggap bahwa perkembangan supporter Indonesia sudah sangat positif, apalagi sekarang di dalam undang-undang keolahragaan juga ada poin-poin mengenai supporter, dan ini kerja keras kita semua. Menurut saya banyak pihak yang selama ini sudah sangat berjasa mencoba meningkatkan kedewasaan, profesionalisme. Jadi yang harus profesional itu juga bukan hanya para pengelola klub, bahkan supporter itu juga harus profesional, harus paham dia itu di dalam konteks sepak bola sebagai sistem keseluruhan, peran dia apa, itu profesionalnya di situ. Dan sekarang semakin banyak yang memahami itu, memahami fungsinya dalam sistem sepak bola keseluruhan, memahami apa peran yang harus dia lakukan, kontribusi apa yang bisa dia berikan, dan itulah salah satu yang membuat sepak bola kita juga berkembang ke arah yang positif, karena supporternya juga berkembang secara positif.